Pitung lewat lagi. Iya nih bang, gerak terus kagak bisa diam. Oh, kata kali dia pengen latihan silat kali ya. Semoga bayi kita tumbuh jadi anak yang soleh. Amin. Didikan Babeh Piung dan Nyak Tina membuat Pitung tumbuh menjadi anak yang berbakti. Nya, Pitung berangkat ngaji dulu ya. Iya, hati-hati tung. Belajar yang benar, salam buat Haji Napin. Iya Beh, Pitung pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tidak bisa dibiarkan. Birayu membayar, kalau tidak Rumayu akan aib kami. Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang lagi. Dasar company beraninya sama rakyat kecil. Tunggu aja kalau ada yang udah besar hati. Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin. Tuh habis ngaji lo belajar silat ya. Iya Pak Haji. Pitung pun memulai latihan silatnya, hingga pada saatnya bagi Pitung untuk kembali ke rumah. Ji, Pitung pamit pulang ke kampung halaman. Terima kasih untuk semua ilmu yang didapat. Iya tuh, lu salah satu murid terbaik di sini. Pesanannya, gunain ilmu yang lu dapat buat kebaikan ya. Insya Allah Ji. Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Aji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa mengembala dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang. Tung, lu bisa bantuin gue membalanya kambing. Tolong jualin kambing-kambingnya di pasar Tanah Abang. Ingat, jualnya jangan terlalu murah ya. Oke Beh. Pitung pun membawa kambingnya ke pasar Tanah Abang untuk dijual. Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi. Kambingnya dijual berapa nih? Murah aja bang, 25 guring aja. Nggak bisa kurang ini. Kambingannya gemuk-gemuk bang, dikasih rumput pilihan. Ya udah nih duitnya. Makasih bang, alhamdulillah untung besar nih babeh amannya. Saat perjalanan pulang, Pitung menabrak dua orang perampok. Kalau jalan lagi ya, siapa nama lo? Maaf bang, namanya Ayah Pitung dari Rawabelong. Lain kali, hati-hati kalau jalan. Ya udah, sono lo pergi. Iya bang, lain kali anda lebih hati-hati. Pitung pun berjalan meninggalkan perampok sambil bergumam. Galak amat tuh orang. Duit aneh, jangan-jangan waktu senggolan tadi aneh harus mastiin. Kita kaya nih. Hahaha, mantap bang. Kalian, ternyata benar kalian yang duit aneh. Duit apa? Pergi sana lo, orang gue yang nemu di jalan. Hehehe, pergi sana sebelum jadi perkedel. Udah gak perampok, aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali. Tangguh juga dia. Maju sini lo. Rasa ini. Kalian tuh ya masih pengen diajar lagi. Ampun bang, Kami ngaku kalah. kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company yang udah ngerampok bangsa kita. Ampun bang, kalau company kita belum mampu bang, lawan abang aja kita udah kalah. Mereka punya senjata bang, kita kan cuma punya tangan kosong. Bang Tutup kan kuat, mau nggak jadi ketua kita yang ngerampok company? Ngerampok company? Baiklah, Ani mau. Tapi Ani punya syarat, hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat. Baiklah bang. Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi. Ayo kita cabut. Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampas rumah salah satu company. Namun, tak mengambil harta tersebut, melainkan membagi
miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia merampok rumah Aik. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya cepat. Akhirnya, para prajurit Belanda mencari keberadaan si Pitung dan teman-temannya. Mereka menangkap para warga kampung untuk menanyakan keberadaan si Pitung. Para warga tersebut dibawa ke hadapan sang jenderal. Para warga dipaksa untuk menghadap si jenderal dan mereka diperlakukan tidak senonoh oleh para prajurit dan jenderal. Para warga ditodong senjata oleh para prajurit Belanda. Di mana si Pitung? Saya tidak mengetahui keberadaan Pitung, Tuan. Ampun, Tuan. Hoi, peduli. Di mana Pitung? Ayo jawab. Ampuni saya, Tuan. Saya tidak mengetahui keberadaan Pitung, Tuan. Sang prajurit pun menendang si warga tersebut persis apa yang sang jenderal lakukan. Sementara prajurit lainnya menarik salah satu warga perempuan yang berada di depan sang jenderal. Bangun, ayo berdiri. Yang ini cantik juga. Jangan, Tuan. Ampuni saya. Pada akhirnya, jenderal Belanda dan para prajuritnya sama sekali tidak mendapatkan informasi dari para warga tersebut. Akhirnya, pencarian si Pitung dilanjutkan pada keesokan harinya. Saat sedang mencari si Pitung, para prajurit tersebut menemukan kedua teman si Pitung yang sedang mengobrol satu sama lainnya di tempat persembunyiannya. Tembak mereka. Para prajurit menembakkan pistol mereka ke arah kedua teman si Pitung. Mereka berdua tewas di tempat. Setelah para prajurit menangkap kedua temannya si Pitung, para prajurit itu berhasil menangkap si Pitung. Namun sayang, Pitung memiliki ilmu kebal. Mereka sudah berulang kali menembakkan peluru kepada si Pitung, tetapi Pitung itu tidak merasakan apapun. Kalian menganggap aneh. Emang kalian sanggup? Pitung kemudian maju untuk melawan para prajurit Belanda dengan jurus silatnya. Pergi kalian dari sini. Sebelum aneh si Pitung anak rawa bolong melumat kalian semua. Si Pitung pun berhasil mengumpulkan kompeni dengan kesaktian miliknya. Kabar tentang si Pitung yang punya ilmu kebal membuat para prajurit Belanda ketakutan. Mereka tidak berani keluar dari persembunyiannya. Akhirnya kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan. Seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Prajurit Belanda segera menyiapkan senapan emas. Tuan, saya ingin memberitahu sesuatu. Ilmu kebal si Pitung hanya bisa ditembak menggunakan peluru emas. You tidak berbohong dengan Aik. Tidak, Tuan, saya tidak berbohong. Baiklah, prajurit. Cepat kalian siapkan tembakan dengan peluru emas, lalu kalian tembak si Pitung. Siap, Tuan. Para prajurit tersebut segera menyiapkan tembakan dengan peluru emasnya. Mereka semua segera mencari keberadaan si Pitung. Saat Pitung telah ditemukan, mereka dengan berhati-hati menembakkan peluru tersebut ke si Pitung. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan Belanda yang menggunakan peluru emas.